Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya. Bismillah pagi. Gerah ya. Coba kebalik ya. Kali ini kita ngomongin yang gampang ya, karena capek. Jadi kali ini saya akan membicarakan tentang pendidikan seks supaya Indonesia itu lebih ngerti tentang seks ya. Jadi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam DM saya maupun komen. Apakah kalau misalkan kita berhubungan setelah haid bisa hamil? Yang pertama. Lalu pertanyaan kedua dikombinasi. Apakah kita senggama setelah haid lalu keluar di luar, apakah bisa hamil atau tidak? Jadi di sini sebenarnya ada dua hal yang kita perhitungkan. Yang pertama adalah waktunya, yang kedua adalah keluar di luar. Yang waktunya dalam arti kata masa subur, yang keluar di luar arti kata senggama terputus, biasa sebut withdrawal ya. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi teman-teman selalu menanyakan, jadi sebenarnya bisa atau enggak? Jadi bukan masalah bisa atau tidak, tapi pertanyaannya mesti dijawab adalah ada kemungkinan atau tidak. Kenapa? Saya jelasin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masa subur. Jadi, kalau yang bicara tentang masa subur, tidak ada 100% kalau Anda sudah menghitung masa subur, Anda tidak hamil. Masih juga ada angka kegagalan di situ. Anda kan Anda pakai KB saja, misalkan KB suntik, atau pil, ataupun implan, ataupun IUD, spiral, itu kemungkinan hamil masih ada. Apalagi kalau KB-nya itu hanya berdasarkan masa subur. Masa subur itu angka kegagalannya 5-12 per 100 orang. 5 itu kalau misalkan menghitung dengan 4 waktu. Kalau 12 itu kalau misalkan Anda menghitungnya salah-salah. Kegagalan ini banyak penyebabnya teman-teman. Jadi yang pertama, misalkan Anda benar-benar salah hitung dari awal. Lalu yang kedua, teman-teman tidak menghitung siklus range haid yang terpendek dan yang terpanjang selama 6 bulan terakhir. Mungkin Anda tahunya cuma bulan lalu atau 2 bulan yang lalu gitu ya. Yang terpendeknya mungkin 28 hari dok, atau 27 hari. Tapi teman-teman nggak ingat sebelumnya apakah ada yang pernah 24 hari, apakah ada yang 25 hari gitu ya, apakah ada yang sebulan 2 kali. Semakin lama teman-teman mengobserv siklus terpendek saya sekian, siklus terpanjang saya sekian, semakin kecil minimal kesalahannya. Itu tentang permasalahan masa subur. Yang kedua, kita bicara tentang senggama terputus, dalam arti kata spermanya keluar di luar. Jadi kalau kita bicara tentang withdrawal, itu merupakan salah satu bentuk KB yang angka kegagalannya cukup tinggi. Banyak faktornya, entah Anda nggak tahu sempat keluar di dalam, ataupun Anda tahu tapi telat dikeluarin. Lalu ada pertanyaan lagi seperti ini, apabila saya keluar di luar, apakah bisa hamil tuh? Jadi pertanyaan bisa hamil atau enggak ini sebenarnya agak melenceng. Yang ditanya harusnya apakah sperma itu bisa masuk. Kalau misalkan sperma keluar di luar lalu di depan vagina, itu kemungkinan sperma untuk bisa masuk pernah ke dalam itu cukup tinggi teman-teman. Nah permasalahan bisa hamil atau enggak, kita lihat lagi apakah itu termasuk dari masa subur atau tidak. Itu juga menjawab dengan pertanyaan yang untuk apabila celana dalamnya terkena sperma, apabila tangannya terkontaminasi dengan sperma lalu megang vagina, apakah bisa? Semua itu bisa. Pakai KB aja masih bisa bobol, apalagi Anda melakukan hal-hal seperti itu. Cuma permasalahannya bisa hamil atau enggak itu tergantung dari masa subur. Apakah sedang masa subur, ovulasi atau tidak. Kalau tidak, justru kemungkinannya semakin kecil. Bukannya nggak bisa, tidak masa subur aja masih bisa ada angka kegagalan. Bukannya bisa atau tidak, tapi kita bicara tentang kemungkinannya besar atau kecil. Ini untuk yang ingin menghindari kehamilan. Begitu juga tentang Anda yang mau hamil, kemungkinan hamil itu selalu bisa. Untuk yang mau menghindari kehamilan sama yang ingin mendapatkan kehamilan, itu pendekatannya
sedikit berbeda, meskipun prinsipnya sama. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa tingkat kesuburan seorang wanita itu seiring dengan umur, ya. Jadi semakin meningkat umur, tingkat kesuburannya berkurang. Ya, mungkin teman-teman tahu, ovulasi tiap bulan lama-lama telurnya kurang, gitu kan? Sampai telurnya habis lalu menopause. Jadi makanya banyak cerita bahwa dulu gua gesek dikit aja hamil. Salah satunya om saya. Om, apa kabar om? Moga-moga nggak nonton ya. Gimana dulu gesek-geseknya, asik ya? Siapa sih ya teman-teman yang nggak pernah muda? Masa muda itu ya masa bahagia. Tapi teman-teman mesti tahu, pada saat kita melakukan suatu senggama ataupun hal-hal semacam itu, sudah Anda mesti lakukan dengan tanggung jawab. Jadi cara menghindarinya sampai kemungkinannya terkecil itu bagaimana? Jadi sebenarnya nggak susah teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah cerita. Kita tinggal menggabungkan. Pertama, masa subur. Kita menghindari masa subur. Cara menghitungnya di sini, saya kasih tahu. Lalu dipadukan dengan senggama terputus, withdrawal. Mau lebih aman lagi, gampang, pakai kondom juga. Makin aman lagi. Lalu senggama terputus, keluar juga di luar meskipun pakai kondom. Jadi masalah kebocoran yang 0,1 itu bisa hilang. Ataupun teman-teman bisa menambah dengan KB-KB lain ya, pil, suntik, implan. Kalau di luar itu hal yang biasa, teman-teman datang ke poliklinik untuk minta KB ataupun pasang implan, pil, atau segala macam bentuknya. Tapi kalau di Indonesia hal semacam ini kayaknya teman-teman masih malu, apalagi yang masih muda, belum nikah, pacaran, kok bisa datangnya ke poliklinik untuk minta KB, untuk minta implan gitu ya. Jadi yang paling visible kalau Anda malu, Anda gabungkan dengan 3 ini, masa subur, withdrawal, kondom. Kenapa saya bicara tentang pendidikan seks ini ya? Jadi sebenarnya ini untuk masa depan teman-teman semua sekalian ya. Baik yang di pelosok-pelosok, dengan internet semua bisa. Siapa sih sekarang yang nggak megang handphone ya? Jadi sebenarnya banyak kasus masih muda, masih sekolah, ya mungkin 17-18 sudah hamil. Bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana juga dengan ekonomi? Ya kan? Nggak gampang loh. Nah, semoga apa yang saya berikan ini bisa membuat edukasi buat teman-teman semua ya. Nah, khusus yang mau hamil tapi nggak bisa-bisa, nanti kita cerita lagi. Jadi kalau misalkan Anda nanya sama saya, Dok, kalau kayak gini bisa nggak hamil? Waduh, saya nggak bisa jawab, nggak bisa. WHO aja bilang kalau misalkan pakai ini masih bisa gagal. Saya tinggal ngikutin aja ya. Dan kenyataannya pun ada yang hamil tapi masih ternyata di dalamnya ada IUD, masih ada spiral di dalamnya. Ada juga yang sudah suntik gagal, biasanya karena telat suntik atau segimana ya, banyak faktor-faktor lain. Jadi seperti itu teman-teman ya, bukan bisa atau enggak. Cara satu-satunya untuk supaya tidak hamil cuma satu, tidak ada senggama. Tapi kan itu nggak mungkin ya kan. Jadi selama wanita masih dalam masa reproduksi dan sedangkan prianya mempunyai sperma yang sehat, normal, adekuat, itu kemungkinan selalu bisa. Mau bukan masa subur ataupun misalkan senggama terputus. Ingat loh teman-teman, kalau misalkan kita senggama terputus, itu sebelum senggama terputus masih ada prekam. Prekam itu terkadang mempunyai keluar juga dia leaking, dia punya bocor, dia punya sperma sedikit keluar tuh ada. Jadi kalau sial bisa saja masuk meskipun sperma yang dikeluarkan tidak adekuat. Jadi yang sekarang ini saya berikan untuk edukasi seksual ya, terutama untuk anak-anak muda ya. Kayak saya ini kan masih muda nih ya, saya mesti hati-hati nih emangnya. Suatu senggama ataupun hal-hal semacam itu sudah Anda mesti lakukan dengan tanggung jawab. Semoga video saya ini berguna, jadi teman-teman ataupun adik-adik bisa mengetahui edukasi seks itu sebenarnya seperti apa. Akhir kata, saya Dr. Eveta, saya mengucapkan terima kasih.